Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki dari Kebidanan Lintas Jalur Trisula. Nah, teman-teman semuanya tadi sudah menyimakkan skenario yang ada di layar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang pola istirahat dan pola aktivitas di Unifas. Simak yang berikut ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Halo Ibu. Iya. Iya. Ibu, ini saya tutup pintunya dulu ya Bu ya. Monggo, Mbak. Nggih, enggak apa-apa. Mari silakan duduk. Oke. Ibu, Ibu perkenalkan Bu. Saya dengan ini ya bidan Niki, bidan yang bertugas untuk kunjungan Unifas pada malam hari ini Bu. Ibu bagaimana Ibu pada hari ketiga setelah melahirkan ini keadaannya gimana Ibu? Ya, alhamdulillah saya sehat, bayinya juga sehat. Ya, gimana Ibu? Apakah ada keluhan Ibu selama ini? Ini Mbak Bidan, keluhan saya kepalanya agak pusing-pusing. Mungkin karena kurang istirahat. Kebetulan kan dede bayinya itu kalau malam sukanya bangun nangis-nangis, nggak tahu kenapa. Oh iya Ibu, itu kebetulan sekali ya Bu dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu Bu, apakah sebelumnya sudah pernah mendapatkan untuk pendidikan kesehatan atau informasi ya Bu tentang pola istirahat dan pola aktivitas selama di Unifas? Belum Mbak? Oh ya belum, nanti kebetulan sekali ya Bu. Jadi tujuan saya di sini ingin memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang pola aktivitas maupun pola istirahat Bu setelah persalinan. Kemudian juga tujuannya apa? Tujuannya supaya Ibu bisa mengetahui bagaimana sih pola istirahat dan pola aktivitas Ibu ketika masa nifas ini ya Bu, dan juga supaya Ibu bisa menerapkannya Ibu. Iya Mbak. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia untuk saya berikan? Ya, bersedia sekali Mbak, monggo Mbak. Iya. Baik, Ibu boleh sambil tiduran seperti ini ya Bu ya? Ya, biar santai ya Mbak. Iya. Kebetulan juga ibu udah mengantuk. Ah iya, nggak apa-apa Ibu. Nah di sini ya Bu, yang pertama ya Bu, untuk istirahat, pola istirahat pada masa nifas ini, pertama ada istirahat malam Bu, seperti ini istirahat malam Ibu. Nah jadi biasanya pada hari pertama, hari kedua setelah melahirkan ya Bu, biasanya itu Ibu sangat memerlukan obat tidur yang ringan ya Bu. Biasanya dokter juga memberikan kepada Ibu. Namun ini juga biasanya jika benar-benar diperlukan saja gitu ya. Nah, kenapa sih diberikan? Karena biasanya itu sulit tidur kalau untuk hari pertama, hari kedua. Namun Bu, seringkalinya kadang tubuh ketika ada juga ibu nifas yang ketika habis melahirkan itu tubuhnya punya alarm sendiri ya Bu, yaitu bisa tidur dan bisa tidur pulas tersendiri. Kemudian di sini ketika ibu tidur pulas biasanya hanya sedikit terganggu ketika ada yang datang periksa ya Bu, ataupun ngecek rahimnya ibu ya. Nah di sini sebagian ibu juga kadang Bu kadang terganggu tidurnya karena suasana lingkungan yang baru, ataupun mungkin karena luka bekas jahitan Bu. Karena kan kalau biusanya udah habis itu rasa nyerinya sudah semakin terasa gitu ya Bu ya. Nah biasanya kalau ibu kena rasa nyeri itu harus segera diberikan penanganan gitu. Kemudian juga bisa diberikan obat anti nyeri ya Bu sebelum ibu meminum obat tidur ya. Nah ibu biasanya juga kalau untuk hari kedua sendiri ya Bu, hari kedua setelah melahirkan ya, ibu biasanya harus tidur tenang ya Bu, terus tanpa gangguan. Jadi ini bapaknya mana Bu? Bapaknya nanti bisa. Ya kebetulan sedang itu ke rumah saudara sebentar lagi pulang Mbak. Oh iya, nggak apa-apa Bu, nanti bisa sampaikan juga ke bapaknya gitu ya. Untuk supaya ibu bisa tidur tenang ini selama malam hari, bapaknya juga bisa membantu ketenangannya Bu, kayak misalnya supaya tidak ada
misalnya suara air kerang yang berisik atau mungkin suara pintu yang berderit gitu ya Bu, supaya ibu bisa tidur tenang ya Bu. Kemudian biasanya ibu nifas atau ibu yang baru melahirkan Bu, ketika tidak dapat tidur itu bisa diobservasi atau diamati nih Bu. Kemudian diperiksa semua keadaannya dan juga bisa dilaporkan ke dokter. Nah, kemudian di sini ada juga insomnia atau susah tidur. Ibu mengalami susah tidur nggak Bu? Alhamdulillah sih enggak Mbak, cuma ya bisa tidur, cuma mungkin karena tidurnya kurang atau istirahatnya kurang jadi agak pusing-pusing sedikit. Oh iya, iya. Nah Ibu, nah salah satunya ini kayak insomnia susah tidur. Ini merupakan tanda peringatan dari tubuh ya untuk gejala psikosis nifas gitu. Nah di sini Bu, Ibu walaupun tidurnya tadi yang kata Ibu sedikit-sedikit, singkat-singkat, ya nggak apa-apa ya Bu. Yang penting Ibu memang benar-benar istirahat atau tidur supaya ya Ibu punya waktu untuk tidur. Kalau bayi ini dari bayinya tidur ya Ibu ikut tidur. Supaya apa? Supaya ketika adik bayinya bangun, ibu sudah punya tenaga Bu untuk bisa mengurus kembali anaknya ibu. Terus kemudian benar sekali ya Bu, ini untuk yang efektif adalah menaruh si adik bayi itu berdampingan dengan ibu ya, supaya ketika nanti nangis langsung digendong dan diberi asing ya Bu ya. Nah kemudian untuk tidur siangnya Bu, istirahat siangnya Bu, ibu juga harus dibantu ya Bu untuk mengatur sendiri waktu istirahat. Nah ibu ini juga bisa ini ya Bu, nanti bantal ini lalu ibu telungkup nih Bu, posisinya biasa telungkup, nggak apa-apa nanti aja. Terus kemudian ini bantalnya ditaruh di ini bawah panggulnya ibunya, supaya apa, drainase rahimnya itu prosesnya itu lancar gitu ya. Nanti bisa dicoba gitu ya. Kemudian untuk minggu pertama ya Bu, setelah masa nifas ini sebaiknya ibu dibebaskan gitu dari segala aktivitas dan tanggung jawab di rumah tangga sebagai ibu ya. Karena apa? Ibu harus fokus pada menyusui adik bayinya dan juga harus fokus juga untuk proses pemulihan ibu setelah masa nifas. Ya. Terus misalnya ibu makai wonten sing apa Riki, tetangga-tetangga itu boleh dikunjungi, tapi ibu jangan lupa ya untuk istirahat, jangan terlalu banyak menerima tamu juga gitu. Kemudian di sini biasanya itu masa nifas berkaitan dengan gangguan pola tidur. Nah biasanya pada setelah melahirkan 3 hari ya Bu, ibu itu mengalami sulit tidur. Karena apa? Karena tadi Bu, karena kelelahan yang menumpuk Bu saat proses persalinan kan biasanya waktunya lama gitu, sehingga ibu kurang istirahat. Nah itu salah satunya penumpukan pada kelelahan. Kemudian yang kedua juga nyeri ya Bu, nyeri pada tadi bekas luka jahitan gitu, luka jahitannya ibu. Kemudian ada juga rasa yang nggak nyaman gitu, rasa yang nggak nyaman sama saluran pipis. Biasanya kan ada luka jahitan terus pipisnya juga kadang nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau seperti itu harus tetap pipis ya Bu, jangan ditahan-tahan, itu nggak bagus ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya Bu, selanjutnya ibu juga harus memperhatikan, pokoknya pola istirahat itu harus diperhatikan. Biasanya untuk pola istirahat yang normal itu bisa berlangsung 2-3 minggu setelah melahirkan. Nah untuk ibu nih yang baru pertama kali melahirkan itu harus banyak tidur ya Bu, banyak tidur selama 2 minggu sampai 2 bulan pertama nggih. Maksudnya untuk lebih banyak beristirahat seperti itu nggih. Nah kemudian yang kedua, ibu nggak apa-apa sambil ngantuk, tapi nanti saya akan menanyakan beberapa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah satu lagi nih Bu, ini tentang pola aktivitas ibu nih selama habis melahirkan gitu. Nggih. Nah yang pertama nih Bu, bisa nih bapaknya nih Pak. Nah bapaknya nih membantu tugas ibu ya, berbagi tugas nih Bu sama suami untuk mengurus si adik kecil nih. Tujuannya apa? Supaya ibu ini tidak kelelahan melakukan semua aktivitas ibu ya, jadi bisa dibantu oleh suaminya nggih. Iya, supaya iya, supaya suami sudah juga
atau membantu. Oh iya, alhamdulillah nggih. Nah, supaya ibu juga bisa untuk mempercepat proses pemulihannya ibu nggih Bu. Kemudian minta keluarga terdekat untuk sama-sama bisa mengurus rumah. Kayak misalnya ibu ada adik Bu, adiknya ada. Ada. Ya ada. Nah, bisa aja Bu adiknya dipanggil untuk mengurus sebentar rumahnya selama beberapa hari rumahnya ibu. Kemudian membantu untuk menyiapkan makanan itu juga perlu nggih Bu nggih. Nah, kemudian yang selanjutnya pola aktivitasnya ibu sakit Bu bawa adik bayinya misalnya pagi-pagi itu Bu jalan-jalan keluar kayak gitu nggih. Nggih, supaya apa ibunya juga mboten bosan baring-baring terus di rumah nggih. Kemudian biasanya variasi ini juga bisa untuk mengurangi rasa lelah atau rasa penatnya ibu nggih. Kemudian ibu makanya kan badhe periksa malih nggih Bu. Tang dokter atau bidan nggih. Nah, selama nanti periksa ibu juga bisa Bu menanyakan kepada bidan atau dokternya untuk aktivitas tertentu Bu. Seperti cara merawat luka bekas jahitannya. Ibu ada jahitan ya Bu tadi ya? Iya, satu Mbak. Iya, kemudian habis itu saat kembali rutin melakukan hubungan seksual ya Bu juga bisa ditanyakan terus untuk aktivitas memulai rutin dan ketika ibu akan mulai aktivitas berolahraga lagi juga bisa dikonsultasikan ya ibu ke dokter atau bidannya nanti. Nah kemudian ibu selama masa nifas ini jangan dibiarkan untuk leyeh-leyeh terus di rumah ya, tapi ibu bisa Bu perlahan-lahan untuk mulai untuk merawat bayi ibu seperti memandikan, kemudian seperti menyusui, mengganti popok ataupun mungkin merawat tali pusatnya gitu ya. Nah Ibu gimana Ibu dengan apa yang tadi saya sampaikan? Apakah ada pertanyaan Bu? Untuk pertanyaan yang saya kira belum ada. Belum ada ya? Sekarang untuk sementara ya ibu sudah paham. Iya, nah baik, terima kasih. Kalau Ibu sudah paham, coba saya tanya boleh ya Bu ya? Nah, tadi untuk berkaitan dengan pola aktivitas nih Bu, pola aktivitasnya untuk ibu habis melahirkan itu yang seperti apa Bu bisa disebutkan salah satu saja Bu contohnya? Setelah melahirkan ya. Ya berarti karena masih apa ya membutuhkan istirahat ya aktivitas yang ringan ini. Iya, betul sekali ya. Misalnya ringan. Ya, terus tadinya dibantu sama kakaknya atau adiknya juga bisa ya. Ya. Betul sekali Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Alhamdulillah ya Bu, pendidikan kesehatannya yang saya sampaikan sudah selesai Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf ya Bu apabila mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Iya, monggo. Hati-hati ya Mbak. Iya.